أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, yang apabila nikmat tersebut kita ingin hitung maka niscaya tidak akan mampu kita menghitungnya. Oleh karenanya kewajiban kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah yaitu adalah mensyukurinya dengan ucapan di lisan, dengan pengakuan di hati, serta tercerminkan dalam sebuah praktek berupa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan kemudahan untuk memahami setiap apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang setia menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan zikir-zikir yang dibaca di waktu petang. Baik, kita sudah menjelaskan beberapa zikir tentang yang harus dibaca, yang disunnahkan untuk dibaca, yaitu yang sudah kita lewatkan pembahasannya, ayat kursi. Ayat kursi sudah kita bahas. Dibaca satu kali di waktu pagi, satu kali di waktu petang. Kemudian surah Al-Ikhlas juga sudah kita bahas. Surah Al-Falaq juga sudah kita selesaikan. Surah An-Nas juga sudah kita bacakan. Di 3 surah yang sudah kita sebutkan di atas, ini dibaca di waktu pagi berapa kali? 3 kali. Di waktu petang 3 kali. Lalu kemudian apalagi yang sudah kita bahas? Sayyidul Istighfar sudah? Sayyidul Istighfar juga sudah kita jelaskan, sudah kita bacakan. Sayyidul Istighfar ini dibaca berapa kali di waktu pagi?
1 kali dan 1 kali di waktu sore atau 1 petang. Baik, kita lanjutkan. Zikir yang berapa sekarang berarti? Pertama, ayat kursi. Yang kedua, surah Al-Ikhlas dan sekaligus Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sudah kita bahas, Sayyidul Istighfar. Berarti sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat. Baik. Zikir yang keempat yang dibaca di waktu pagi. Di waktu pagi. Yaitu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Zikir ini sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik, silahkan untuk bersama-sama kita membacanya. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah, tinggal murajaah dan diamalkan di setiap harinya. Bagi yang belum hafal, silahkan untuk membaca di setiap pagi. Mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan kemudahan untuk menghafalnya. Baik, zikir yang keempat yang kita baca adalah ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa asbahna. Ya, silahkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Oke. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Baik, inilah dia zikir yang keempat yang hendaknya kita biasakan pada pagi hari. Kalau dibaca di sore hari, tinggal asbahnya diganti dengan amsayna. Asbahna diganti dengan amsayna. Amsayna wa amsal mulku lillah. Nanti yaumnya diganti dengan layla. Allah Rabbi as'aluka khaira ma fi hazihil laylah. Itu saja yang diganti. Itu perbedaan antara zikir ini dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Tinggal diganti asbahna menjadi amsayna, kemudian al-yaum diganti menjadi al-laylah. Baik. Para hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa zikir ini mengandung beberapa pembahasan-pembahasan. Pembahasan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita untuk
setiap pagi memuji dan menyanjung Allah. Kita sebagai hamba Allah tidak terlepas dari pemujian dan penyanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, manusia saja yang berbuat baik kepada kita terkadang tidak terlepas dari pujian serta sanjungan kita. Manusia yang mungkin kebaikannya tidak terlalu banyak kepada kita, tapi karena dia berbuat baik kepada kita, bahkan kebaikannya secara rutin kita dapatkan, terkadang penyanjungan, pemujian itu keluar dari lisan kita. Sekarang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam jenis nikmat, berbagai macam jenis fasilitas di dunia ini. Alhamdulillah pagi ini jantung kita masih bisa berdenyut. Alhamdulillah mata kita sampai saat ini masih bisa melihat. Alhamdulillah telinga kita sampai saat ini masih bisa mendengar. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang selayaknya untuk kita syukuri. Dan bentuk pensyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya di lisan. Walaupun ini adalah merupakan satu hal yang dituntut untuk kita selalu sebut, sanjung, puji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kandungan pertama dari zikir yang keempat yang kita baca ini, kita muji Allah dulu. Kita puji Allah dengan kata-kata asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah. Nah, di sini kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui bahwa la ilaha illallah wahda. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Ini kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua dari zikir ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di hari tersebut. Baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah setelah kita memohon kepada Allah, kita juga berlindung dari 4 perkara. Dalam zikir ini ada 4 perkara yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari sifat apa tadi yang kita sebutkan? Kasal. Apa kasal? Sifat malas. Apalagi waktu pagi. Waktu pagi ini kan waktu malas-malasnya kan ya. Nggak tahu kalau ibu-ibu di sini. Biasanya itu pagi adalah waktu di mana rasa malas itu menimpa kita. Beda kalau sudah waktu duha, waktu siang, itu karena sudah terbiasa beraktivitas. Kalau waktu pagi itu kita sudah terbiasa istirahat nih. Lalu sudah enak-enak istirahat, dibangunkan untuk beribadah kepada Allah. Salat subuh. Habis salat subuh, kadang rasa kantuk itu menyerang lagi. Berat banget. Habis salat subuh. Banyak yang kalah dari melawan rasa kantuk yang menimpa seseorang. Makanya sehabis salat subuh, setelah kita zikir, setelah selesai salat, maka jangan tinggalkan zikir ini. Karena zikir yang kita bacakan di waktu pagi itu akan menguatkan jiwa kita. Zikir itu adalah
makanan pokok dari hati kita. Kita punya jiwa, di dalam badan kita ini ada jiwa, ada hati. Nah, dia juga butuh makanan. Ibu-ibu kalau nggak sarapan pagi, kuat nggak sampai siang? Hah? Nggak sarapan pagi nih, sebelum kajian nggak sarapan pagi, sampai ke masjid, udah mulai tuh kelihatan lemas dia. Tambah lagi siang juga nggak makan, tambah lemas nggak? Tambah lagi sore nggak makan, malamnya juga nggak makan. Masuk hari kedua juga nggak makan. Kuat? Kalau 1 hari kuatlah. Ada yang mengatakan kuat. Kuat, Ustaz. Sudah terbiasa puasa, baik 1 hari. Hari kedua nggak makan juga. Udah mulai itu kelihatan. Mau bangun dari duduknya aja udah nggak bisa. Udah lemas sekali. Jalannya udah kesempoyongan. Hari ketiga nggak makan, nggak minum, kuat? Ada yang kuat? Nggak ada. Nah, kalaulah zahir tubuh kita ini, zahirnya butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, kenapa kita tidak memperhatikan jauh yang lebih penting daripada zahir tubuh kita ini? Jasmani kita ini ada yang lebih penting daripada jasmani. Apa itu? Rohani kita, rohani kita, jiwa kita, hati kita. Ada orang yang tidak memberi makan, tidak memberi minum rohnya. Rohaninya, jiwanya itu tidak diberi makan, tidak diberi minum. Gimana rohnya masih bisa hidup? Makanya banyak orang jadi bangkai. Yang jalan itu cuma jasadnya doang, jasmaninya doang, ruhnya mati. Sehingga sholat ditinggalkan, baca Quran gak pernah, zikir apalagi. Ini kan makanan-makanan rohani kita. Sholat, zikir, hadir ke majelis taklim. Ini adalah asupan gizi untuk rohani kita, untuk jiwa kita, hati kita. Hati kita ini bisa mati karena banyaknya penyakit hati, banyaknya penyakit jiwa, lalu kemudian sampai pada tingkat kronis. Nah, itu sudah sulit nanti. Diajak buat sholat, kadang bisanya dalam lewat waktu cuma 1 waktu yang dia kerjakan. Ya, kadang cuma zuhur doang. Kenapa? Karena jiwanya udah berpenyakit. Ada yang lebih parah daripada itu. Dalam setahun cuma 2 kali sholatnya. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Ada yang kelompok berikutnya. Sholat itu dalam seminggu cuma 1 kali. Ini udah ibarat bangkai yang jalan di atas permukaan bumi. Mati, jiwanya udah mati. Makanya kalau kita ingin jiwa kita ini selalu sehat, selalu kuat, maka jangan tinggalkan zikir kepada Allah. Terutama di waktu pagi dan di waktu petang. Karena kita butuh tenaga ekstra tatkala kita berada di waktu siang. Kalau hanya sekedar fisik kita doang yang kuat, tuh fisik doang yang kuat, hati dan jiwa kita nggak kuat, ini nggak ada gunanya nih, nggak ada gunanya nih fisik, nggak ada gunanya nih jasmani. Masya Allah. Coba ibu-ibu sekalian perhatikan. Ada orang yang kuat lari, pagi itu kuat lari sampai 10 km. Banyak atau tidak banyak seperti itu? Bahkan dia rutinkan setiap hari itu mesti dia harus jalan kaki atau lari pagi. Jalan kakinya itu bisa sampai 2 kilo. Kalau dia lari kadang sampai 10 kilo jauhnya. Tapi kalau untuk melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid paling cuma 20 langkah. 20 langkah kaki. 1, 2, 3, 4. Hitungan ke 20 sampai ke masjid. Tapi nggak bisa dia lakukan itu. Seakan-akan
kakinya kena asam urat. Kalau mau ke masjid, tuh kaki kayak asam urat gitu. Kepala kayaknya berat banget, pusing. Padahal enggak, seakan-akan. Tapi kalau persiapan dia mau olahraga, Masya Allah. Pagi-pagi belum terbit matahari, belum keluar matahari, dia udah nongol tuh di halaman rumah. Udah gerak-gerak badan, pemanasan dulu. 5 menit pemanasan, mulai dia jalan. Habis jalan dia lari. Kuat. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda bahwa ruh kita udah mati. Atau mungkin belum mati tapi penyakitan, sakitnya udah banyak, komplikasi. Udah banyak sekali penyakitnya. Kalau jasmani kita ini udah sakit, udah kena stroke, udah kena ini, kena itu, ada yang kena gula darah, banyaklah penyakit-penyakit. Jasmani kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau sholat juga susah, mau ini susah, mau itu susah. Gitulah kira-kira rohani kita jika dia tidak diberikan makanan. Sekali lagi, apa makanan daripada rohani kita? Zikir kepada Allah. Zikir. Dan di antara zikir yang paling afdol yang dibacakan oleh seorang hamba adalah membaca Al-Quran. Itu termasuk zikir. Duduknya kita di majlis ilmu ini termasuk zikir atau tidak? Termasuk zikir. Duduk di majlis ilmu seperti ini termasuk zikir. Kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini ini tujuannya adalah untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hadir ke majlis taklim, yang rajin membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hati orang tersebut dalam kondisi sehat. Nanti datang penyakit itu, tetap pasti ada. Penyakit datang, penyakit iri, penyakit dengki, hasad. Nah, itu penyakit-penyakit hati. Tapi akan mudah bagi dia untuk menghilangkannya. Karena cepat dia membersihkannya. Dia cepat isi lagi asupan-asupan yang bergizi untuk hati, untuk jiwanya. Nah, diantaranya adalah zikir pagi ini. Jangan ditinggalkan. Zikir pagi itu jangan sampai ditinggalkan. Apalagi habis pagi, habis sholat subuh, dia langsung tidur. Nah, ini tidak selayaknya dilakukan. Ustaz, saya mau ngapain lagi sih, kerja apa yang mau dikerjakan habis sholat subuh? Semuanya sudah saya kerjakan. Karena memang kami tinggal tuh di rumah cuma berdua doang dengan suami. Kalau dulu masa-masa kami sibuk udah kami lewatkan itu. Anak-anak kami masih kecil. Kemudian anak-anak kami yang masih sekolah. Habis sholat subuh itu kadang memang kami tidak tidur lagi. Kami harus menyiapkan ini, menyiapkan itu dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan udah tua. Pekerjaan-pekerjaan itu sudah tidak ada lagi. Kami sudah tidak mengerjakan. Kami tidak disibukkan dengan itu lagi. Kalau mau makan buat sarapan pun kadang tinggal beli saja udah cukup. Jadi tak perlu ada aktivitas yang disibukkan sehabis sholat subuh. Alhamdulillah kalau memang sudah tidak ada yang menyibukkan kita dari aktivitas-aktivitas duniawi. Manfaatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Mana zikir kita? Mana bacaan Al-Quran kita? Mana salat-salat duha yang lainnya yang mungkin bisa kita kerjakan? Inilah kesempatan kita. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita di masa-masa tua ini untuk kita lebih memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kandungan dari beberapa zikir yang kita bacakan tadi. Baik, saya akan terjemahkan secara pelan dari makna zikir yang kita sudah bacakan bersama tadi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milikmu ya Allah. Nih maknanya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi. Kita mengakui kita sudah berada di waktu pagi. Dan
kerajaan hanya milik-Mu ya Allah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahda, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku. Apa arti lahul mulku? Baginya lah kerajaan. Walahul hamdu. Baginya lah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini. Wa khaira ma ba'dah, dan aku juga memohon kebaikan kepadamu ya Allah di hari berikutnya. Berarti kapan itu? Besok. Jadi kita memohon ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada pada hari esok. Itu permintaan kita. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan yang ada pada hari esok. Bagus atau tidak bagus nih doanya? Bagus sekali. Kita minta kepada Allah kebaikan. Kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan dunia ini dan keburukan akhirat. Setelah itu kita memohon perlindungan lagi kepada Allah dari 4 hal yang sudah kita sebutkan tadi. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Manusia ini tidak bisa terlepas dari sifat malas ini. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malas ini pasti akan menimpa siapapun. Bahkan yang membaca doa ini dulu siapa yang membaca ini? Siapa yang mengajarkan doa ini kepada kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja berlindung kepada Allah SWT dari sifat malas. Enggak mungkin di benak kita Rasul itu malas, enggak mungkin. Suatu hal yang tidak mungkin di benak kita mengatakan Nabi itu pemalas. Enggak mungkin. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Beliau tetap berlindung kepada Allah agar tidak diberikan sifat malas. Malas dalam aktivitas, terutama dalam ibadah. Yang kedua dalam sifat dalam hal duniawi. Dalam hal ukhrawi berupa ibadah kepada Allah, apalagi perkara yang wajib, haram hukumnya bermalas-malasan. Begitu juga dalam aktivitas duniawi, tidak boleh kita bermalas-malasan kecuali kalau memang ada alasan. Kenapa kita tidak mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi rutinitas kita? Nyapu kah itu, ngepel kah itu, nyuci lah, cuci piring, masak, itu kan aktivitas duniawi. Malas kita, ya kalau malas dalam seminggu sekali itu masih lumrah. Tapi kalau tiap hari malas terus, hari ini malas, kemarin juga masih malas, kemarinnya lagi malas. Lama-lama nanti suami juga malas sama kita gitu. Orang suami datang pulang ke rumah berantakan. Sana pakaian kotor, pojokan sana ada piring kotor. Lihat ke dapur, semua tempat pencucian piring menumpuk tuh piring kotor. Dibuka rice cooker, tinggal keraknya doang. Buka lemari makanan, piring kosong dan beserta tulang-tulang ikannya saja. Dan itu sudah 3 hari yang lalu. Tinggal kepala ikannya doang. Kondisi malas yang seperti ini sudah tidak layak lagi dikatakan pemalas yang lumrah dimiliki oleh manusia. Yang lumrah, yang masih bisa diberikan uzur kepada seseorang, kalau dalam seminggu kadang dia malas masak, bilang kepada suaminya, "Mas,
Hari ini malas masak. Oh ya udah, kita beli makanan di luar. Ini masih wajar. Kalau sehari masih wajar, dalam seminggu atau dalam sebulan. Tapi kalau tiap hari ini tidak wajar. Dalam perkara duniawi saja, ketika kita punya sifat malas, orang lain akan membenci kita, apalagi kalau kita itu malas dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita malas beribadah kepada Allah, yang benci di sini siapa? Siapa yang akan membenci kita? Allah. Kalaulah pekerjaan yang biasa kita kerjakan di rumah saja, kita bermalas-malasan di setiap harinya, mungkin anggota keluarga kita akan benci sama kita. Nah, apakah kita juga tidak memikirkan bahwa kalau kita bermalas-malasan dalam beribadah, terutama ibadah yang wajib ya, dia maksud di sini, ibadah yang wajib ditinggalkan, sholat 5 waktu, ada salah satu dari 5 waktu ini ditinggalkan, entahkah itu zuhurnya, entah apa yang ditinggalkan, ini akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita berlindung dari sifat malas. Yang kedua kata Sallam, wasu'il kibar. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya masa tua. Buruknya masa tua. Apa yang dimaksud dengan buruknya masa tua ini? Pikun, ya kan? Itu kan buruk, masa-masa tua yang sangat buruk. Makanya ketika kita sudah masuk pada usia masa tua, ini jangan tinggalkan doa ini. Apalagi kita udah masuk usia 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Alhamdulillah, pemikirannya masih normal. Ada sebagian orang yang udah usianya 50 tahun, masih muda 50 tahun. Kan umumnya orang kalau udah pikun tuh udah 60 tahun, 70 tahun. Nah, buruknya masa-masa tua seperti ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menimpa kita. Di antara buruknya masa tua, apa contohnya? Di antara buruknya masa tua. Kadang di masa-masa itu kita malah merepotkan banyak orang. Waliyadzubillah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Nas'alullahas salama wal afiyah. Di masa-masa tua kita kena stroke, wal'iyadzubillah. Enggak bisa lagi jalan, enggak bisa duduk, enggak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa harus dibantu sama keluarga. Kalau iya kita punya mempersiapkan diri dulu, kita mencetak generasi-generasi yang soleh. Kita punya anak yang soleh, punya anak yang soleha. Mungkin mereka akan bersyukur sekali mendapati orang tua yang dalam kondisi sakit misalnya. Bersyukur dia. Kenapa? Karena dia semakin bisa mengabdikan dirinya untuk berbakti pada orang tuanya. Kalau kita punya generasi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau kita dulu tidak memperhatikan pendidikan agama anak, tumbuh besar anak kita menjadi anak yang sukses misalnya duniawinya, karena memang perhatian besar kita dulu masa kecilnya, bagaimana nih anak bisa sukses. Alhamdulillah diberikan oleh Allah kita punya anak sukses. Tapi ketika kita di masa tua, yang butuh pertolongan, yang butuh bakti daripada anak kita ini, mereka tidak berbakti kepada kita. Mereka nggak mau ngurusin kita. Nggak mau ngambil ini, ngambil itu. Kadang merasa jijik dengan mengurusi kita yang sudah tua. Ada anak seperti itu? Ada. Banyak, bukan sekedar ada doang, banyak anak-anak yang seperti itu. Nah, kita tidak berharap bahwa di masa-masa tua kita mendapatkan ya su'ul kibar ini, su'il kibar, buruknya masa tua. Kita tidak harapkan itu. Cuma kalau kita tidak mau berharap agar diberikan masa tua yang buruk, mana nih doa kita mana? Harusnya lebih kencang lagi kita berdoa kepada Allah SWT.
Harusnya jangan sampai kita tinggalkan doa yang istimewa ini di masa-masa kita masih sehat, di masa-masa kita masih muda seperti ini, untuk dibaca terus, diamalkan terus. Mudah-mudahan ketika kita masuk masa usia tua, kita masih bisa sehat, masih bisa ngaji, masih bisa jalan datang ke masjid, masih bisa baca Quran, Masya Allah. Baca Quran gak perlu lagi pakai kacamata, masih bisa ngelihat. Ini kan masa tua yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang kita cintai ini. Di mana di hari yang sama tidak semua kenikmatan ini diberikan oleh Allah. Ini kan masa tua yang baik sekali. Masa tua yang sangat baik sekali yang Allah inginkan kepada kita. Dibandingkan sekian banyaknya orang-orang yang seumuran dengan kita tapi tidak tergerak untuk hadir, untuk mengambil bagian kebaikan yang akan memberikan manfaat dia di akhirat nanti. Nah, ini kan perlindungan-perlindungan yang harusnya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir ini dari apa tadi? Yang kedua, dari buruknya masa tua. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Biasanya kalau usia-usia tua ini itu lebih dekat kepada kematian atau masih lama dia hidup di dunia ini? Biasanya umumnya orang kalau udah sampai usia tua itu udah dekat dengan kematian atau masih lama dia diberikan lagi kesempatan untuk hidup di dunia ini? Umumnya, mohon maaf nih, kalau bahasa kasarnya orang di luar sana, orang udah tua itu udah bau tanah katanya. Iya kan? Mohon maaf, bukan ini saya hanya menukilkan perkataan orang yang agak kasar dikit lah bahasanya. Ini kalau usia udah tua kata mereka apa? Udah bau tanah. Maksudnya apa itu? Udah mau dekat ke liang kubur. Bentar lagi dia dikuburin, ditutup sama tanah. Iya kan? Itu kan masa-masa tua. Nah, makanya kita di usia tua ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Orang tua kalau udah tua kan nggak bisa seperti anak muda lagi. Dulu kalau masih muda kita bisa ngerjain ini, bisa itu. Iya atau tidak? Apa semua di sini masih muda? Udah tua? Bisa membedakan dulu di masa muda kita dengan sekarang masa tua kita? Bisa dibedakan itu? Terasa perbedaannya? Terasa sekali perbedaannya. Biasanya di masa tua ini kan rasa malasnya lebih besar atau tidak? Rasa malasnya lebih besar atau tidak kalau di masa tua ini? Besar sekali. Kalau dulu masa muda Masya Allah masih bisa habis sholat subuh itu ngerjain apa aja selesai. Jam 8 selesai. Udah masa tua seperti ini, ngepel rumah aja tuh sampai jam 11 belum disentuh tuh kain pel. Bukan karena malas dia nggak nyentuh, karena gerakannya udah lambat. Iya atau tidak? Kalau udah tua gerakannya lebih lambat atau malah lebih cepat? Udah lambat. Pinggang udah encok. Mau ngangkat sesuatu susah. Jadi kecenderungan orang kalau udah usia tua ini dia malas. Kecenderungannya begitu. Pengennya meluk bantal aja. Tiduran, kerja nanti, baru ngerjain nyuci piring. 5 lembar tuh piring yang dicuci. Habis selesai bersih. Habis itu
buka pintu kamar, tiduran dia. Tiduran setengah jam. Bangun lagi, baru kemudian dia nyapu. Udah susah tuh dia nyapu. Gerakannya aja udah susah. Habis nyapu, duduk lagi dia nyender. Tidur lagi. Tidur lagi. Habis itu bangun, 15 menit dia tidur. Lalu kemudian dia ngepel. Tidur lagi. Ya begitu biasanya. Biasanya orang yang lebih tua itu, ya usianya udah tua, ya wallah alam bisawab ya, umumnya seperti itu. Umumnya tidak lebih gesit daripada dulu di masa di mana dia masih muda. Nah, ketika muncul tuh kadang-kadang rasa-rasa malas kita, mau ibadah udah agak malas. Nah, datang nanti itu su'il kibernya. Nah, ini jangan-jangan akan menandakan saya akan mendapatkan masa usia yang buruk nih. Jangan sampai nih saya jatuh kepada usia yang buruk. Nah, ketika kita sudah sampai pada usia tua seperti ini, itu menunjukkan alamat, tanda bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Nah, ini harus menjadi catatan besar bagi kita. Walaupun tidak secara pasti orang yang tua lebih dulu meninggal daripada anak muda, memang tidak ada kepastiannya. Tapi umumnya terjadi yang lebih dahulu meninggal dunia itu adalah orang tua. Kalau kita sudah berada pada masa usia tua ini, maka selalulah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua azab. Azab apa itu? Azab api neraka dan azab kubur. Azab api neraka dan azab kubur. Kenapa dua perkara ini sangat penting kita berlindung darinya? Karena azab kubur ini adalah tanda, merupakan kehidupan kita setelahnya nanti, tahapan-tahapan berikutnya akan buruk. Paham ini? Seseorang kalau di dalam kubur dia mendapatkan siksaan kubur, ini menunjukkan tahapan berikutnya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dihitunglah amal keburukan dan amal solehnya. Akan ada tahapan-tahapan berikutnya. Dia akan melewati sirat. Dia akan dikumpulkan. Perkumpulan di mana di satu tempat yang jarak matahari itu cuma sejengkal dari kepalanya. Nah, kalau si fulan misalnya di dalam kubur sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan-tahapan berikutnya ini akan lebih mencekam lagi, lebih dahsyat lagi. Wal iyadzu billah, persinggahan akhirnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Persinggahan terakhirnya bisa dipastikan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Ustaz, siksaan kubur, emang ada apa sih dengan siksaan kubur? Hah? Ada yang bertanya tentang siksaan kubur? Tahu di antara siksaan kubur? Pernah dengar? Apa di antaranya? Hah? Pernah dengar katanya? Apa di antara azab kubur yang kita berlindung darinya? Nih, saya gambarkan beberapa azab kubur. Yang pertama, di antara azab kubur itu adalah ketika seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu tidak banyak. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Man rabbuka? Apa jawabannya? Man rabbuka? Apa jawabannya? Allah. Man nabiyuka? Apa jawabannya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka?
Apa agamamu? Islam. Apa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panduan hidup kita? Al-Qur'an. 3 atau 4 pertanyaan ini, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? 3 pertanyaan ini tidak banyak. Bisa kita jawab sekarang? Sekarang bisa. Wah, kalau begitu Ustaz, saya hafal mati nih pertanyaannya supaya nanti kalau tanya malaikat saya bisa jawab. Sudah dapat kisi-kisinya. Kalau anak sekolah itu sudah dapat kisi-kisi pertanyaan ujian. Nah, di dalam kubur juga ada ujiannya, ada pertanyaannya. Cuma yang menjawabnya itu bukan hafalan kita. Paham? Percuma kalau ibu-ibu sekalian hafalkan dari sekarang ya ibu-ibu jawabannya. Hafalkan ya. Man rabbuka. Kalau ditanya malaikat, man rabbuka, jawabannya apa? Allah. Man nabiyuka, jawabannya siapa? Muhammad Rasulullah. Jawab ya, seperti itu jawabannya. Ma dinuka, apa agamamu? Jawab Islam ya. Yang menjadi pertanyaannya, yang jadi permasalahannya adalah bukan hafalan kita yang akan menentukan jawaban dari pertanyaan itu. Apa yang menjadi penentu untuk membantu kita bisa menjawabnya? Amal kita. Ingat tuh, amal kita. Kalau kita punya amal soleh yang banyak, nggak tahu pun kita bahasa Arab, nggak tahu kita bahasa Arab nih, marrabbuka, manabiyuka, madinuka, itu bahasa Arab pertanyaannya, secara otomatis keluar dari lisan kita menjawab dengan begitu lancarnya. Kenapa? Karena kita punya persiapan amal soleh yang begitu banyak di dunia ini. Nah, ketika ada orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan itu, disinilah malaikat, 2 malaikat, ada yang mengatakan Munkar dan Nakir, mengambil satu palu yang begitu besar, lalu palu itu dipukulkan kepada kepala orang yang tidak bisa jawab tadi. Kebayang itu seperti apa azabnya? Itu palu dipukulkan sekencang-kencangnya kepada orang yang mati di dalam kubur yang tidak bisa jawab pertanyaan tadi. Sampai dalam riwayat diceritakan dia menjerit kesakitan. Semua makhluk Allah mendengarkan jeritannya kecuali 2 makhluk Allah. Siapa itu? 2 makhluk Allah yang tidak bisa mendengarkan jeritan orang yang diazab dalam kubur? Manusia dan jin. Manusia dan jin tidak bisa mendengarkan itu. Mereka yang diazab. Tapi makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka bisa tahu dan mendengar. Tahu di sini tidak maksudnya tahu melihat ya, tapi mendengar jeritan orang yang kesakitan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Apalagi di antara azab yang ada dalam kubur, tempat tidurnya terbuat dari api neraka. Enak enggak tempat tidur dari api? Hah? Itu nikmat atau azab? Azab. Ini terbuat dari api neraka, dari api. Enggak usahlah api neraka Ustaz. Api biasa aja enggak enak. Iya atau tidak? Kalau enggak percaya coba nanti pulang tidur tuh di atas bara api. Orang yang buat sate tahu? Tuh, kan ada bara api tuh. Nah, orang nyate. Coba tes deh tidur di bara api itu. Tiduran aja, nggak usah tidur sampai berjam-jam. Tiduran sebentar aja. Nggak enak. Kebakar kita. Jangankan langsung tiduran di situ. Baru mau dekat doang, dekat dengan api itu hawanya, uap apinya sudah terasa. Beda kalau api kompor. Kalau api kompor kan kecil tuh. Kadang kita bisa betah di situ. Masak berjam-jam bisa di situ. Bisa kita masak berjam-jam. Coba kalau apinya gede. Anggap lagi segede ini. Itu kita mau dekat aja udah rasa panasnya. Baru mau dekat. Ini penghuni kubur yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, di dalam barzakhnya.
Mereka itu tidurannya di atas kasur yang terbuat dari api. Maka pantaslah bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Itu diulang-ulang terus, minimal di waktu pagi, di waktu sore, minimalnya itu 2 kali. Kalau ditambah lagi di setiap sholat berarti. Di setiap sholat kita berlindung 4 hal juga. Ya kan? Berlindung 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Coba lihat. Kita berlindung di yang poin keduanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Di dalam salat terakhir, di tayat terakhir, kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan ini. Dianjurkan untuk membacanya, jangan ditinggalkan. Berarti menunjukkan bahwa azab kubur ini sangat berbahaya. Pakaian penghuni kubur yang dia mendapatkan azab Allah, pakaiannya pun terbuat dari api. Paham ini? Pakaiannya terbuat dari api. Lalu kemudian dibukakan. Di depannya itu suatu pintu yang langsung terlihat api neraka. Waliyahzubillah. Orang, sekali lagi, orang yang sudah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kubur, di dalam kuburannya itu ada satu pintu yang dibuka oleh Allah. Pintu itu dibuka oleh Allah, langsung lihat kepada api neraka. Ibu-ibu sekalian, takut enggak kalau tinggal di rumah, yang di rumah itu ada pintu tapi langsung ke jurang? Takut atau tidak? Mau nggak menghuni rumah yang pintunya itu kalau dibuka langsung jurang gitu? Mau nggak tinggal di rumah itu? Di dunia saja kita nggak mau tinggal di rumah yang langsung jurang. Itu dikubur bagi mereka yang mendapatkan azab bukan sekedar jurang, tapi itu neraka. Jadi di alam kubur itu dia sudah tersiksa. Sudah tersiksa. Di dalam kubur itu sudah tersiksa, cuma baru melihat apa yang ada dalam neraka. Belum masuk dalam neraka, belum. Dia belum masuk dalam neraka. Tapi baru diperlihatkan saja. Ini loh neraka. Ini loh jenis-jenis azabnya. Ini makanannya, ini minumannya. Sudah diperlihatkan di dalam kubur. Itu saja sudah mengganggu mental, sudah menyiksa mental seseorang. Dia sudah tersiksa dengan melihat isi neraka jahanam itu. Kalau seseorang baru saja melewati persidangan-persidangan, setelah itu diputuskanlah oleh hakim bahwa bulan depan si fulan ini akan dipenjara selama 5 tahun. Nah, selama 1 bulan itu, kan dia belum masuk penjara nih. Selama 1 bulan itu, dia sudah melihat isi penjara itu. Dia lihat makanannya, dia lihat keadaan orang yang ada penjara itu. Ini dalam 1 bulan ini tersiksa nggak orang tersebut? Stres dia. Makanya banyak orang di persidangan itu jatuh sakit. Jatuh sakit. Kenapa? Dia memikirkan, dia memang udah paham, saya ini bersalah. Pasti saya akan dipenjara. Pasti hakim akan memutuskan saya akan dipenjara sekian tahun. Dan dia akan memikirkan, dan dia akan bayangkan seperti apa penjara itu. Makanannya, tempat tidurnya, stres dia. Tersiksa batinnya. Nah, begitulah kira-kira orang-orang yang dalam kubur, dia belum masuk ke dalam neraka, tapi neraka itu sudah dia lihat. Ini kan suatu penyiksaan yang
yang luar biasa juga didapatkan oleh mereka-mereka di dalam kuburan itu. Siksaan dalam kubur di antaranya adalah orang tersebut dihimpit. Dia apa namanya? Apa namanya ini? Dipres. Seperti itulah. Dihimpit, diperkecil, dipersempit kuburannya sampai patah tulang belulangnya. Bayangkan seperti itulah kondisi mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam kuburnya. Tentunya setelah kita mendengar, membaca hadis-hadis tentang gambaran-gambaran yang ada dari azab-azab kubur, kita pasti berlindung, nggak mau. Ya Allah, kalau seperti ini kondisi alam kubur berupa azab-azabnya, saya nggak mau ya Allah. Jangan sampai saya mendapatkan bagian daripada azab kubur itu ya Allah. Itu kan keinginan kita sebagai manusia, manusiawi, takut. Cuma harus ada usaha. Di antara usahanya adalah jangan tinggalkan zikir pagi dan petang ini. Dihafal. Kalau belum hafal dibaca. Sempatkan. Boleh dicicil kok. Kalau nggak bisa selesai sekali duduk, zikir pagi dan zikir petang itu cicil. Cari yang terpenting. Kalaupun tidak bisa semuanya, sebahagiannya, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai tidak sama sekali kita berzikir di waktu pagi dan petang. Lalu kemudian setelah kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tadi kita berlindung dari azab apa lagi? Jahannam kan? Neraka. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Ada yang bisa menyebutkan di antara azab-azab neraka? Ada di antara yang bisa menyebutkan di antara azab-azab neraka? Yang pertama, di neraka itu ada makanan, ada minuman, ada tempat berteduhnya juga ada, tempat bernaung ada. Tapi semua yang kita sebutkan itu adalah bagian daripada azab. Jangan bayangkan, wah kalau begitu enak juga ya di neraka ada makanannya juga. Sama di penjara ada makanan atau tidak? Tapi enak enggak makanan di penjara dengan makanan yang ada di rumah? Jauh. Bedanya jauh. Di surga ada makanan, di surga ada minuman, di neraka juga ada makanan, ada juga minuman. Cuma yang jadi masalah adalah makanan dan minuman yang ada di neraka itu bagian daripada azab. Ini harus kita pahami. Bagian daripada makanan dan minum itu adalah azab. Bori, makanan penghuni neraka. Dia adalah seperti buah, yang buah itu memiliki duri-duri yang tajam. Kalau durian enak. Yang dimakan bukan kulitnya kan ya, durian ya. Isinya enak, tapi bukanya juga susah. Kadang kita terluka karena tajamnya. Di neraka ada satu makanan yang berduri, itu dimakan sama duri-durinya. Dimakan, dimasukkan ke tenggorokan, nyangkut di sini nih, di tenggorokan. Nyangkut dia, karena berduri. Ada minumannya. Ada. Apa minumannya? Minumannya itu berupa nanah dan darah. Nanah dan darah siapa? Nanah dan darah penghuni neraka itu sendiri. Penghuni neraka itu kalau dibakar,
dia kan akan mengeluarkan cairan tuh. Coba kalau kita sedang bakar ikan, bakar ayam, kan biasanya ada keluar cairan kan ya? Kadang ada keluar cairannya. Nah, penghuni neraka ketika mereka dibakar, itu mereka akan mengeluarkan cairan. Ada cairannya nanah, ada yang darah. Lalu kemudian setelah itu dikumpulkan satu tempat, dan tempat tersebutlah terkumpul menjadi makanan bagi atau minuman bagi penghuni neraka. Diambil minuman tersebut, diberikan lagi kepada penghuni-penghuni neraka. Ustadz, kalau begitu jangan dimakan, jangan diminum. Nggak bisa. Orang lapar. Gimana kalau orang udah lapar? Orang haus banget. Hausnya itu dimulai dari padang mahsyar. Padang mahsyar itu bisa jadi dia ribuan tahun udah nggak minum-minum. Orang di padang mahsyar mau minum apa? Kecuali umat Nabi Muhammad SAW, mereka dapat minuman telaga dari Nabi SAW. Tapi kalau sebagian daripada umat Nabi SAW yang mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, mereka nggak dapat minuman itu. Mereka puasa sepanjang ribuan, ratusan tahun, mungkin bisa jadi jutaan tahun karena antri ini. Antri. Apalagi hitungan satu hari di padang mahsyar itu, berapa hari hitungan dunia? Berapa tahun? 50.000 tahun. 50 alfasana. Kana miqdaruhu 50 alfasana. Hitungan satu hari di akhirat itu seperti sebanding 50.000 tahun di dunia. Waliyadzubillah. Jadi jangan anggap enak dong Ustaz kalau di sana kita antrinya dapat hari ketiga. Enak apaan hari ketiga? Hitung satu harinya berapa? Ribuan tahun. Nah, dalam kondisi mereka tidak makan, tidak minum. Lalu setelah itu mereka divonis masuk ke dalam neraka, dapat tuh makanan, ada minuman. Orang yang dalam kondisi seperti ini dia makan atau tidak? Dia makan, dia akan minum karena dia sudah kelaparan sekali, terpaksa. Tapi yang menjadi masalah kalau dia makan atau dia minum minuman dari penghuni neraka itu, baru hanya sekedar dia dekatkan doang nih, baru sekedar dia dekatin, ini seluruh wajahnya ini daging dan kulitnya rontok. Tergambar atau tidak nih? Tergambar atau tidak? Kenapa? Saking panasnya minuman tersebut. Hamim. Panas sekali. Minuman itu sangat panas. Saking panasnya minuman tersebut, baru hanya sekedar baru mau sekedar didekatkan di mulut, ini area yang dekat dengan minuman ini langsung rontok, mencair. Yang tersisa tinggallah tulang belulangnya. Dia tetap harus paksakan minum. Dia minum, masuk ke dalam tenggorokan, masuk dalam usus-ususnya. Tenggorokannya terputus-putus, terpotong-potong. Ususnya terpotong-potong. Itu kalau makanannya, makanan dari penghuni neraka tadi berupa apa namanya? Kalau bahasa kita di dunia ini entahkah jus kah namanya, entahkah bubur nanah, bubur darah namanya. Itu satu tetes doang. Itu satu tetes. Jatuh nih ke bumi, rusak langsung seluruh bumi ini. Berapa banyak tadi? Cuma satu tetesnya doang. Nih, ambil sedikit aja satu tetes. Diambil nih minuman atau makanan daripada penghuni neraka. Enggak banyak-banyak, satu tetes. Itu kalau Allah jatuhkan ke bumi ini, jatuh satu tetes. Langsung rusak
bumi ini. Rusak. Penghuni neraka tidak hanya sekedar minum satu tetes. Dia minum. Itu kayak mana baunya itu. Satu tetes aja jadi rusak. Minumnya mungkin sambil begini atau apa. Wallahu alam bisawab. Tapi itulah di antara azab-azab yang Allah sediakan bagi penghuni neraka. Kalau kondisinya seperti ini, pantaslah bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah. Kadang kita tidak menghayati makna daripada zikir doa yang kita bacakan. Rabbi a'udzubika min azabin finnar. Biasa aja kadang kita membacanya. Karena kita nggak paham. Ternyata dalam neraka itu azabnya sangat dahsyat. Naungannya saja, bernaung nih. Ada naungannya. Naungannya itu juga azab. Kenapa? Karena naungannya itu panas. Ibarat pemanas apa namanya itu? Microwave, oven, apa namanya? Tahu kan ya? Itu kan satu tempat yang di dalamnya panas gitu. Kalau dia tidak misalnya lari dia dari apa namanya? Dari api yang berkobar, dia ingin berlindung dari api itu, masuk dari satu tempat. Nah, di tempat itu juga panas. Jadi tidak ada yang namanya di neraka itu kecuali siksaan dan siksaan. Dia bernaung dari satu asap misalnya. Dia dalam Al-Quran diceritakan seperti awan. Wazillin. Zil itu adalah seperti awan, seperti asap. Dia bernaung di bawah itu. Ternyata kandungan awannya itu panas. Awan yang menaung itu panas. Ibarat letusan gunung. Paham ini? Gunung itu kalau meletus kan ada apa namanya itu? Asapnya kan ya, debunya itu. Itu debu asapnya itu kalau menimpa rumah kita, hancur gak rumah itu? Hancur. Karena jangan dilihat dia satu kumpulan awan, satu kumpulan asap, lalu kemudian kita berteduh di situ. Jangan anggap itu bukan suatu yang akan membahayakan kita. Kita harus lari darinya. Gunung meletus, lalu kemudian keluar dari gunung tersebut seperti awan, seperti asap. Nah, jangan menganggap bahwa itu adalah tempat bernaung supaya kita tidak tersengat matahari. Kita terhindar dari sengat matahari, tapi kita malah jatuh kepada hal yang lebih besar lagi. Orang terbakar, bisa terbakar kena debunya itu. Rumah aja hancur. Air aja langsung panas. Kalau udah kena debunya itu, air segede apapun bisa panas gitu. Ada satu cerita yang ya tidak jauh kejadian ini di Indonesia juga. Karena memang dia sudah terjebak, gak bisa lagi keluar. Tiba-tiba memang tidak ada peringatan, gunung meletus. Gunung meletus, mulailah asapnya atau debu-debunya udah terbang kemana-mana. Dia mau keluar dan gak bisa lagi. Karena lahar-laharnya udah banyak atau apa, sudah tidak bisa, tidak kelihatan lagi dia mau lari kemana. Pada akhirnya dia ingin menyelamatkan diri, dia isilah bak itu dengan air yang penuh. Ketika debu itu hinggap di rumahnya sedikit, mulailah dia masuk ke dalam bak itu. Berharap bisa selamat. Ada ikhtiar bagi dia untuk selamat dari awan atau debu yang panas tadi. Masuklah dalam bak tersebut. Tapi waliyadzubillah, orang tersebut tetap tidak selamat. Kenapa? Karena air itu pun ikut panas. Air yang tempat dia ingin berlindung tadi supaya dia tetap dingin, tidak terasa panas itu, air itu pun ikut jadi panas. Ini baru gambaran di dunia. Ini baru api yang keluar dari hembusan gunung. Bagaimana lagi dengan api yang berasal dari neraka? Bagaimana lagi naungan asap atau awan yang ada di dalam neraka? Yang dia dahsyatnya 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Jadi sepantasnya lah kita tidak meninggalkan zikir ini
supaya kita selalu bisa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan azab neraka. Baik, demikian satu zikir yang kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bissawab. Demikian. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Semoga kita semua di sini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan-kebaikan di hari berikutnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang ada di hari ini dan di hari berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.